Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam sejahtera untuk kita semua. Yang saya hormati, Kak Febiana selaku dosen pengampu mata kuliah Public Speaking dan semua teman-teman yang saya kagumi. Pertama-tama dan yang paling utama, kita panjatkan puji serta syukur kita kepada Tuhan Yang Maha Esa. Sebab karena dialah kita masih bisa menikmati udara yang segar hari ini. Sebelumnya, terima kasih kepada teman-teman karena masih tetap semangat meski digempur tugas-tugas UAS yang tiada hentinya. Kalian semua adalah calon orang-orang sukses di masa depan nanti. Tapi ada pepatah yang mengatakan, tak kenal maka tak sayang. Oleh karena itu, perkenalkan, nama saya Raka Kamandaka dari UPN Veteran Jakarta, Prodi Ilmu Komunikasi, kelas G, dengan NIM 24104-11242. Masuk ke pembahasan, apakah kalian tahu kalau hoax itu nggak berbahaya? Kok bisa sih nggak berbahaya? Mari kita bahas. Seperti yang kita ketahui, di era modern ini, dengan teknologi yang sudah sangat maju, mempermudah kita untuk mencari atau menerima informasi dari berbagai sumber, baik yang jelas maupun yang tidak jelas kredibilitasnya. Dengan kemudahan yang kita miliki saat ini, bukan hanya memberikan dampak yang positif bagi kita, tetapi juga dampak negatif. Salah satu dampak negatif yang akan kita rasakan karena kemajuan teknologi dan mudahnya mendapatkan informasi adalah hoax. Oleh karena itu, tujuan saya berbicara pada saat ini adalah untuk memberitahu kepada kalian untuk tidak mudah termakan berita hoax. Poin pertama nih, apa itu hoax? Apa sih hoax itu? Jadi hoax memiliki definisi, yaitu suatu berita atau pernyataan yang memiliki informasi yang tidak valid atau berita palsu yang tidak memiliki kepastian yang sengaja disebarluaskan untuk membuat keadaan menjadi heboh dan menimbulkan ketakutan. Akan tetapi nih, ada juga hoax yang memang dengan sengaja dibuat untuk membuat cara berpikir tentang sesuatu hal atau suatu kejadian menjadi sesat karena tertipu berita atau opini hoax. Sulit untuk mengetahui mana berita yang sesuai fakta dan mana berita yang yang karena hoax, karena penyebaran hoax yang ada di mana-mana. Peredaran hoax di masyarakat lebih banyak melalui media online tentunya. Penelitian yang dilakukan oleh Mastel pada tahun 2017 menyebutkan bahwa saluran yang banyak dipakai dalam penyebaran hoax adalah situs web sebesar 34,90%, aplikasi chatting seperti WhatsApp, Line, Telegram sebesar 62,80%, dan melalui media sosial seperti Facebook, Twitter, Instagram, dan Pet yang merupakan media terbanyak digunakan, yaitu mencapai 92,40%. Dengan data yang dipaparkan oleh Mastel, kita bisa menyimpulkan kalau kita tidak kritis terhadap sebuah berita, mungkin saja kita sudah termakan hoax. Lalu, mengapa hoax itu berbahaya? Jika kita termakan berita hoax, sudah pasti akan memiliki dampak yang merugikan, bukan? Untuk diri kita maupun masyarakat yang ikut membacanya. Hoax memberikan dampak yang begitu besar bagi fisik maupun mental kita. Apa aja sih nih kira-kira dampak yang akan terjadi jika kita termakan hoax? Beberapa dampak yang akan terjadi diantaranya. Yang pertama, membahayakan nyawa. Kok bisa membahayakan nyawa? Ya, karena sekarang banyak konten atau informasi mengenai kesehatan. Kesehatan bersebaran luas. Coba bayangkan, kalau ternyata berita yang disebarkan itu palsu. Bahaya bukan? Yang kedua, memicu perpecahan. Konten atau berita hoax juga bisa memecah perpecahan loh. Karena akan ada kubu pro dan kontra, sehingga rentan untuk terjadinya konflik. Sebenarnya masih banyak dampak negatif yang akan kita dapatkan jika kita tidak selektif memilih berita. Lalu kita bertanya-tanya nih, gimana atau apa sih yang bisa kita lakukan untuk mencegah diri kita
agar tidak termakan atau menyebarkan berita hoax? Sebenarnya banyak cara yang bisa kita lakukan. Di sini saya akan menjelaskan secara singkat langkah apa saja yang bisa kita lakukan untuk mencegah hoax. Yang pertama, verifikasi sumber berita. Sebelum mempercayai atau menyebarkan, kita harus mencari tahu dari mana sumber berita tersebut berasal. Pastikan kita membaca dari sumber yang terpercaya ya. Yang kedua, periksa kebenaran fakta. Cari kebenaran faktanya dari sumber-sumber lain yang terpercaya. Yang ketiga, gunakan akal sehat. Jangan mudah percaya atau terpancing emosi terhadap informasi yang tidak masuk akal dan dramatis. Yang keempat, periksa tanggal dan sumbernya. Sebelum membaca lebih dalam, sebaiknya cek kembali tanggal terbit dan sumbernya. Pastikan tanggal terbitnya tidak kadaluarsa dan dari sumber yang bisa kita percaya. Yang kelima adalah edukasi diri. Yang terakhir adalah tingkatkan literasi digital dan media dengan memahami bagaimana hoaks dibuat dan disebarkan. Jadi, hoaks itu sangat berbahaya karena jika kita termakan oleh berita atau informasi atau pernyataan hoaks akan memiliki dampak yang sangat besar pada kehidupan kita. Pada dasarnya, hoaks adalah sebuah berita atau pernyataan yang informasinya masih dipertanyakan atau tidak valid. Karena berita atau pernyataan tidak valid itulah bisa membawa perpecahan di masyarakat karena kelalaian kita yang tidak selektif dalam membaca sebuah berita. Agar tidak terjadi kejadian yang tidak diinginkan, kita harus lebih mengedukasi diri kita dengan meningkatkan literasi digital dan media, serta harus kritis terhadap suatu berita yang kita baca. Dengan lebih mengedukasi diri kita, sudah pasti kita akan terhindar dari berita atau pernyataan yang mengandung hoaks tentunya. Karena teman-teman sudah mengetahui bagaimana bahayanya hoaks, saya mengajak teman-teman semua untuk meningkatkan kesadaran dengan lebih kritis terhadap berita yang kita baca. Selain itu, mari kita cegah penyebaran hoaks dimulai dari diri kita, agar tidak terjadi perpecahan di masyarakat. Ajakan yang saya sampaikan mungkin menjadi penyampaian terakhir yang saya sampaikan. Cukup sekian yang bisa saya sampaikan. Bila ada salah kata dalam penyampaian saya, mohon untuk dimaafkan dan terima kasih atas perhatian yang sudah kalian berikan. Kurang lebih yang mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Om Santi Om. Salam sejahtera untuk kita semua.